Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran kelima. Tema 4, subtema 1. Kewajiban dan hakku di rumah. Buka buku tema 4, halaman 32 sampai halaman 33. Ayo mengamati. Simaklah temanmu yang sedang membaca. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kalimat yang menunjukkan saran. Pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah, karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Ketiga, Udin dan Mutiara sebaiknya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Kelima, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati menjadi tenang. Buka buku tema 4, halaman 33. Ayo mencoba. Baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Pertama, maksud dari bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan karena telah dikaruniai banyak hal. Kita tidak mengeluh, menerima semuanya dan bahagia dengan apa yang dipunya. Kedua, mengeluh maksudnya menyatakan susah karena rumah bocor. Ketiga, nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, bisa juga anjuran atau petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Keempat, orang yang lebih susah maksudnya ada banyak orang di sekitar yang hidupnya lebih susah dibanding kita. Mereka tidak memiliki rumah, bahkan ada yang jarang makan dan tidak mempunyai pakaian. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Buka buku tema 4, halaman 34. Ayo menulis. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu.
Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, mengeluh maksudnya adalah menyatakan situasi yang sulit yang sedang dialami karena rumah mereka yang bocor. Kedua, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki dengan perasaan cukup. Kita menerima tanpa mengeluh. Ketiga, nasihat maksudnya adalah sebuah anjuran yang baik. Keempat, susah adalah kondisi di mana merasa tidak nyaman, tidak baik, khawatir, dan gelisah. Kelima, tenang maksudnya adalah perasaan tidak khawatir, nyaman, tidak kacau, dan tentram. Buka buku tema 4 halaman 35 sampai halaman 36. Ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban dan hak di rumah. Pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Ketiga, bicara lembut dan sopan. Keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Ketujuh, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kedelapan, saling menolong dan memaafkan. Kesembilan, mendapat tempat tinggal. Kesepuluh, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Kalimat pertama termasuk kewajiban, kalimat kedua termasuk kalimat hak, kalimat ketiga termasuk kewajiban, kalimat keempat termasuk kewajiban, kalimat kelima termasuk hak, kalimat keenam termasuk kalimat kewajiban, kalimat ketujuh termasuk kalimat hak, kalimat kedelapan termasuk kalimat kewajiban, kalimat kesembilan termasuk hak. Kalimat ke-10 termasuk kalimat kewajiban. Buka buku tema 4 halaman 36. Ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskanlah di tempat yang tersedia. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Beberapa kewajiban berhubungan dengan rumah antara lain sebagai berikut. Pertama, bersyukur karena memiliki rumah. Kedua, menjaga dan merawat rumah. Ketiga, minta izin jika keluar rumah. Keempat, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. Buka buku tema 4 halaman 37. Ayo berlatih.
Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinan. Kemungkinan pertama sampai kemungkinan kelima batu bata di rumah ditambah batu bata dibeli semuanya berjumlah 980. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Sebagai contoh pertama, 450 batu bata berada di rumah. Ditambah, ayah membeli lagi 430 di toko. Jumlahnya 980. Buka buku tema 4, halaman 38. Ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Ceritaku. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 850 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah satu kemungkinan. Satu kemungkinan, Ayah Udin memiliki batu bata di rumah, titik, titik, titik. Ditambah, Ayah Udin membeli batu bata lagi toko bangunan, titik, titik, titik. Sama dengan berjumlah 850. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ayah Udin memiliki batu bata di rumah sebanyak 410. Ditambah Ayah Udin membeli batu bata di toko bangunan 440. Sekarang jumlah batu bata berjumlah 850. Jadi, Ayah Udin memiliki batu bata di rumah 410 dan dibeli di toko bangunan 440. Jumlah semuanya 850. Demikianlah pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.